Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Alam dengan NIM O1A1241156. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Renat Ahmad Zaini MSI. Baik, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul kestabilan dan interaksi obat metilprednisolon. Apa sih itu metilprednisolon? Metilprednisolon adalah obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi peradangan, reaksi alergi, gangguan autoimun, serta sebagai terapi tambahan pada beberapa jenis kanker. Apa sih yang terkandung dalam sedian metilprednisolon? Sedian metilprednisolon sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sedian tablet, sedian injeksi, dan sedian salep atau krim. Sedian tablet itu mengandung metilprednisolon sebagai zat aktif, laktosa monohidrat sebagai pengisi, pati jagung sebagai pengikat, magnesium stearat sebagai pelicin, sodium laurin sulfat atau surfaktan, dan talc sebagai anti lengket. Dalam sedian injeksi yaitu mengandung metilprednisolon sodium succinate sebagai zat aktif, air injeksi, natrium fosfat asam klorida untuk penyesuaian pH, dan yang terakhir itu adalah sedian salep atau krim yang mengandung metilprednisolon aceponate atau zat aktif, parafin cair, petrolatum putih, dan alkohol setil, emulsifier, dan pengawet. Keseimbangan obat metilprednisolon merujuk pada bagaimana obat ini bekerja dalam tubuh untuk mencapai efek terapeutik sambil meminimalkan efek samping. Nah, di sini ada farmakokinetik. Farmakokinetik metilprednisolon itu diserap dengan baik secara oral, kemudian menyebar ke seluruh jaringan tubuh termasuk sistem saraf pusat, di metabolisme di hati, dan dikeluarkan melalui sel urin. Dan efek samping yang akan terjadi itu jika digunakan tidak seimbang, maka akan menyebabkan osteoporosis, gangguan gula darah, tekanan darah tinggi, penekanan sistem imun, serta sindrom Cushing. Dan dosis dari obat metilprednisolon itu harus disesuaikan dengan kondisi penyakit, berat ringannya gejala, dan respon tubuh. Bagaimana mengetahui metilprednisolon itu stabil atau tidaknya? Yaitu dilakukan dengan 3 uji, yaitu uji fisik, uji kimia, dan uji dalam kondisi ekstrim. Uji fisik sendiri itu ditandai dengan tidak berubahnya warna, tidak lembek, tidak hancur, dan tidak adanya bau aneh. Di uji kimia itu tidak adanya penurunan kadar, munculnya produk degradasi, waktu paru stabilitas. Yang terakhir itu uji dalam kondisi ekstrim dengan tidak menunjukkannya penurunan kadar, tidak terbentuknya produk degradasi, tidak mengalami penurunan fisik atau kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan metilprednisolon terbagi menjadi 4, yaitu faktor kimia, faktor fisik, faktor formulasi, serta faktor penyimpanan. Faktor kimia sendiri itu harus terhindar dari pH dan oksidasi. Faktor fisik itu cahaya, suhu, dan kelembapan. Faktor formulasi itu jenis sediaan dan eksipien. Faktor penyimpanan itu terhindar dari paparan udara dan cahaya. Interaksi kimia dan metilprednisolon dengan oksidatornya misalnya itu hidrogen peroksida atau logam akan merusak gugus hidroksil dan struktur steroid. Terus dengan asam basa atau basa kuat akan terjadi hidrolisis, gugus ester atau keton akan rentan terhadap degradasi kimia pada pH ekstrim. Selanjutnya itu dengan cahaya atau fotodegradasi. Struktur steroid akan mudah rusak oleh sinar UV yang menyebabkan produk degradasi bisa tidak aktif atau bahan toksik. Kenapa bisa terjadi reaksi atau degradasi? Disebabkan oleh 2, yaitu hidrolisis dan oksidasi. Reaksi hidrolisis itu akan
bisa mengalami pemutusan ikatan ester oleh air, akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Sedangkan oksidasi sendiri itu gugusnya yaitu gugus min OH pada cincin steroid akan diubah menjadi keton atau senyawa lain yang tidak aktif. Bagaimana menjaga stabilitas metilprednisolon? Yaitu dengan cara disimpan di botol gelap, disimpan di suhu ruangan, ditambahkan desikan, tutup rapat dan gunakan antioksidan, wadah kedap udara dan tambahkan buffer stabil. Dan kesimpulannya itu metilprednisolon merupakan obat golongan kortikosteroid yang memiliki stabilitas cukup baik dalam kondisi penyimpanan yang sesuai. Berdasarkan data stabilitas, metilprednisolon relatif stabil pada suhu ruang terkendali, yaitu dengan suhu 15-30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya langsung, serta dalam lingkungan dengan kelembapan rendah. Sediaan dalam bentuk tablet dan injeksi akan tetap mempertahankan kadar zat aktifnya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindungi dari oksigen, cahaya, dan kelembapan. Sekian dan terima kasih. Itu saja mungkin PPT dari saya yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.